Halo, video kedua ini kita preview untuk La Liga ya. Eh, ya secara tim mungkin hanya ada 3 tim yang bakal jadi kandidat terkuat ya. Pertama kandidat terkuatnya itu Barcelona, kedua Real Madrid, ketiganya Atletico, ya mungkin keempat bisalah itu Sevilla ya, bisa mungkin gitu. Oke, kita ke Barca dulu ya. Kandidat terkuatnya Barca itu secara di pramusim ya 7 kali bertanding mereka itu sangat meyakinkan gitu. Mereka bisa menang 2 kali draw, menang 4 kali draw 2 kali, sama kalah cuma 1 kali gitu. Dan secara bursa transfer mereka yang paling aktif gitu. Padahal sebenarnya Bapak Barca ini diisukan dari awal musim ini nggak punya uang ya. Tapi mereka sangat aktif gitu di bursa transfer dan mendatangkan pemain-pemain yang top, bahkan bisa dikatakan bintang gitu. Pertama itu di lini belakang mereka datengin Konde ya, yang ya Konde ini pemain tim nasional Prancis dan Konde ini jadi pilarnya Sevilla gitu untuk di musim lalu gitu. Terus ada satu lagi Andrea Christensen ya dari Chelsea. Kalau si Konde ini ya cukup mahal, harganya itu sekitar 50-an ya dari Sevilla. Tapi si Christensen ini didatengin gratis dari Chelsea gitu. Dan Christensen sudah teruji ya di Liga Inggris dan dia juga yang bawa Chelsea juara Champions League ya. Kedua itu di lini belakang, terus di lini tengahnya mereka datengin Kessie. Itu juga Kessie free transfer dari Milan. Dan ya Kessie sudah terbukti ya, dia membuktikan selama 4 musim di Milan dia bisa menjadi nyawa mungkin permainan Milannya sedikitnya. Dan si Kessie ini juga ya diharapkan bisa menjadi era baru gitu di lini tengahnya Barca yang beberapa musim terakhir ada si Busquets ya di situ. Ya mungkin untuk gantiin Busquets juga gitu. Terus satu lagi Rafinha. Ya Rafinha ini kan berebut ya awalnya itu sama Chelsea, tapi Rafinha ini pengen ke Barca gitu dan harganya cukup mahal gitu, sekitar 50 jutaan gitu. 50 juta euro. Dan ya sudah terbukti sebenarnya Rafinha ini di Liga Inggris cukup baik mainnya dan dia juga salah satu pilarnya tim nasional Brazil ya. Ya beruntung gitu Rafinha-nya mau ke Barca ketimbang ke Chelsea waktu itu gitu. Terus ada satu lagi nih nama besar yang memang dia ingin sekali gitu bergabung bersama Barcelona, yaitu Lewandowski. Lewandowski ini memang salah satu striker terbaik ya. Itu selama mungkin bisa 10 musim terakhir lah, sejak dia di Dortmund sudah membuktikan gitu. Terus di Munchen dan sekarang dia akan membuktikannya lagi di Barca. Apakah dia bisa? Menurut saya ya Lewandowski ini 2-3 musim lagi mungkin masih bisa gitu bermain di level tertinggi. Dan ya Barca cukup mengerikan ya untuk musim ini, meskipun ya kekuatan mereka itu ada di era baru non La Masia gitu. Biasanya Barca itu alumni La Masia ya memperkuatnya gitu. Yaitu dari Barca. Sekarang kita ke rivalnya Real Madrid. Nah, Madrid ini kebalikannya ya dari Barca. Madrid ini cenderung pasif di bursa transfer, itu juga karena Ancelotti ya, kita nggak butuh pemain lagi kita. Skuad kita sudah cukup untuk mengarungi liga, kata Ancelotti gitu. Dan mereka juga cuma datangin 2 pemain top gitu. Si Tchouaméni itu juga belum terbukti menurut saya, sama si Rudiger yang sudah terbukti untuk di lini belakangnya. Ya Madrid, ya kalau saya bilang Madrid memang masih kuat gitu untuk 2 musim 3 musim lagi skuadnya yang ini gitu. Tapi kan kalau salah satu cedera itu, apalagi kalau ada Benzema sama Luka Modric yang cedera ya, mereka mungkin akan ngedrop gitu penampilannya. Dan ya kalau saya bilang aneh juga gitu tim sekelas Madrid ya pasif di bursa transfer gitu.
karena mungkin mereka belajar juga ya dari musim lalu, dan ya kebutuhannya juga tidak terlalu mendesak mungkin gitu. Mungkin di Januari nanti mereka bakal cari pemain gitu menurut saya. Dan ya saya menempatkan Madrid ini di posisi kedua ya sebagai kandidat terkuat untuk La Liganya gitu. Dan mereka juga kehilangan pemain macam Isco. Ya Isco ini sebenarnya masih cukup baik lah untuk Madrid gitu. Yang mungkin yang habis Marcelo ya. Marcelo yang sudah memang udah nggak dipakai lah, 2 musim terakhir gitu di Real Madrid udah nggak dipakai gitu. Ya Madrid ini akan bermain di 4 kompetisi mungkin. Mereka di Liga Champions, di Liga La Liga, terus di Copa del Rey, sama satu lagi di Piala Dunia antar klub ya. Itu. Dan menurut saya ya Madrid tidak akan sejaya musim lalu ini menurut saya ya. Karena secara skuadnya juga mereka, kedalaman skuadnya juga cukup bagus gitu mungkin, tapi cukup tua-tua gitu. Mungkin masih bisa berjaya, cuman gak sedominan musim lalu gitu. Mungkin salah satunya bisa di La Liga aja atau di Liga Champions aja. Seperti itu mungkin. Ya, terus kita ke ATM ya. ATM, kita ke Atletico Madrid. Nah, kalau Atletico Madrid ini ada di tengah-tengah menurut saya. Jadi mereka aktif enggak, pasif juga enggak. Mereka ya sebenarnya pengen gitu, cuman karena skuadnya memang udah mewah ya dari musim lalu, jadi mereka hanya datengin si Axel Witsel aja, sama manggil lagi si Saul Niguez, dan mereka kehilangan si Suarez mungkin di lini depannya. Ya kalau ATM ini sedang efisiensi lah bahasa saya ya, efisiensi gaji gitu. Jadi mereka tidak banyak datengin pemain, hanya memperbaiki skuad yang ada gitu secara manajemennya, dari penggajiannya gitu, dari mungkin dari latihannya juga gitu. Kenapa sih musim lalu ngedrop penampilannya gitu, dan bahkan hampir tidak lolos ke Champions League ya ATM ini gitu. Dan ya sebenarnya ATM ini skuadnya ya cukup bisa dibilang sama lah gitu sama Barca sama Madrid gitu. Karena di lini depannya juga ada nama besar ya, kayak si Griezmann, terus si Joao Felix, terus si Korea gitu. Si Carrasco juga mungkin Carrasco udah pindah kayaknya. Ya gitu, secara skuadnya memang ya masih bagus, masih layak, masih bisa bersaing di Liga Champions, masih bisa bersaing di La Liga gitu. Tapi ya kelemahannya mungkin mereka bisa bermain, para pemainnya itu bisa bermain, tapi ya strateginya si Simeone itu hanya punya satu sistem, yaitu bertahan. Yang ya nggak heran juga gitu. Ya dominannya paling semusim 2 musim, ngedropnya berapa musim gitu. Kayak mereka juga kan menjuarai La Liga itu musim 2014 ya, terus berhasil menjuara lagi 7 musim kemudian gitu, musim 2021. Ya nggak dominan gitu, karena bermainnya seperti itu gitu. Ya di peringkat keempatnya mungkin ada Sevilla ya. Sevilla juga sebenarnya kehilangan pilar inti, tapi yang datang juga ya cukup baik lah, tidak terlalu buruk gitu. Kayak Isco itu yang datang tuh, mungkin lini depannya bakal datang lagi tuh siapa ya. Paling pertama kandidat terkuatnya itu Barcelona ya, karena mereka sangat aktif di bursa transfer dan ini memasuki era baru di luar La Masia. Yang kedua mungkin Madrid, ini menurut saya ya. Yang kedua Madrid, ya Madrid ini karena apa ya, mungkin bisa jadi sudah terbaca permainannya mungkin ya untuk di La Liga, dan tim-tim bakal bermotivasi lebih untuk lawan Real Madrid ini karena mereka juara bertahan gitu. Dan ya fakta juga membuktikan bahwa Madrid ini selama 14 tahun tidak bisa back to back juara La Liga ya. Mereka terakhir itu 2007 sama 2008 itu back to back, kesininya mereka semusim juara, musim berikutnya ngedrop kayak gitulah. Dan ketiga ATM, ya ATM sudah saya jelaskan tadi, ya mereka
7 musim 2014 juara, sama 7 musim kemudian baru juara lagi. Ya paling segitu untuk ulasannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.